Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkat, karunia, hidayah, taufik, inayah, dan juga segala kenikmatan yang telah Dia curahkan kepada kita semuanya. Pada sholawat dan salam. Pada kesempatan kali ini, saya Tukang Kebun ingin kembali mengupas tema mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana pada kesempatan yang sekarang saya akan membicarakan permasalahan silsilah goib budak angon atau Satrio Piningit, di mana pembahasan ini merupakan sebuah tingkat yang harus kita telaah secara lebih bijaksana dan juga kita sikapi dengan sikap yang arif pula, sebab pembahasan ini sudah memasuki atau berada di ranah wilayahnya hakikat atau ilmu-ilmu hikmah. Mudah-mudahan sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia sekalian bisa menerimanya dan bisa untuk mencernanya dengan baik. Sebelumnya saya sampaikan kepada sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia dimanapun sahabat berada, saya Tukang Kebun, insya Allah selama belum ada hal-hal istimewa atau hal-hal luar biasa yang mengharuskan saya atau menjadikan saya atau membuat saya mencukupkan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan, saya akan terus menyampaikannya sehingga hal-hal tersebutlah yang kelak akan membuat saya berhenti untuk menyampaikannya. Di sini saya yakin sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia yang senantiasa mengikuti dan mencermati juga menyimak konten dari channel saya ini, ada beberapa di antaranya yang insya Allah memahami apa yang saya sampaikan dan menempatkan yang saya sampaikan ini sesuai pada tempatnya dan menjadikannya sebagai kabar gembira yang benar-benar sangat menggembirakan, dikarenakan ternyata apa yang Allah janjikan kepada kita semuanya dan apa yang dikabarkan oleh leluhur kita itu insya Allah benar adanya, dan saya menyampaikan di sini dengan sengaja secara lugu, secara apa adanya, secara jujur, tanpa tedeng aling-aling, meskipun ada hal-hal tertentu yang tetap saya jaga. Itu tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan kabar bahagia, untuk berbagi kebahagiaan dengan sahabat-sahabat sekalian. Baiklah, kembali ke permasalahan yang ingin saya sampaikan. Seperti yang pernah saya ulas sebelumnya bahwa sosok budak angon atau Satrio Piningit itu menggenggam kehidupan, tidak hanya kehidupannya sendiri dan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara metafisik. Secara kehidupannya sendiri itu beliau budak angon atau Satrio Piningit memegang peranan kehidupan secara mikro dan juga memegang peranan kehidupan secara mikro dan juga secara makro, secara lahir dan juga secara batin, secara alam kecil dan juga secara alam besar, dan hal-hal yang nyata serta hal-hal yang goib. Dan beliau merupakan muara dari pertemuan berbagai macam anasir-anasir yang nyata dan yang tidak nyata.
Sehingga di sini saya merasa sangat perlu untuk menyampaikan silsilah goib dari Budak Angon atau Satrio Piningit ini, sebab di konten yang selanjutnya akan sangat sering bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat goib, terutama apabila kita membicarakan mengenai sosok beliau Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Menurut sejarah yang kita miliki, terutama adalah bagi Nusa Jawa ini, zaman dahulu kala Nusa Jawa adalah tanah yang sangat keramat, tanah yang sangat mulia, di mana dihuni oleh makhluk-makhluk sebelum Adam alaihi salam dicipta dan sebelum Adam alaihi salam turun ke bumi, dan dijadikan tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Adam alaihi salam mulai diturunkan ke bumi dan mulai beranak pinak di situ, melahirkan yang namanya Habil dan Qabil, Adam dan Hawa ini kemudian menghasilkan keturunan dari yang kita kenal sebagai Habil dan Qabil, sehingga ke zamannya keturunan yang penutup, yaitu beliau Nabi Isis alaihi salam. Dikisahkan Nabi Isis alaihi salam kemudian diperkawinkan oleh salah satu leluhur dari para dewa, yaitu Azazil, yang kemudian pada saat itu sudah menyandang nama lain, dan saya tidak perlu menyebutkan siapa namanya. Insya Allah di antara para sahabat sekalian ada yang tahu, dan insya Allah ada yang paham mengapa saya tidak menyebutkan nama beliau itu setelah turun ke bumi. Beliau Azazil ini merupakan sosok yang luar biasa hebatnya, yang dahulu pernah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Isis alaihi salam kemudian diperkawinkan dengan ketidaksadaran dari beliau Nabi Isis alaihi salam itu dengan salah satu putri dari beliau Azazil, yaitu yang diberi nama Dlajah, Dewi Dlajah. Demikian sehingga turun-temurun, maka berakhirlah sebuah kisah yang kemudian mengarahkan kita kepada kisah Budak Angon atau Satrio Piningit ini, yaitu sosok Sang Hyang Tunggal yang kemudian memperanakan yang namanya Semar, Antaga, dan juga Batara Guru, yang mengenai bahasanya telah saya bahas juga di konten mengenai sosok Semar. Silahkan bagi yang belum melihatnya bisa untuk melihatnya di sana. Dan sosok ini mendapatkan tugas dari beliau Sang Hyang Tunggal, bahwa masing-masingnya memiliki peranan sendiri-sendiri, yaitu Batara Guru sebagai sosok yang akan melahirkan para raja, Semar merupakan sosok pamomong para raja tersebut, dan juga beliau Antaga. Nah, kemudian sosok Batara Guru ini di suatu kesempatan menurunkan keturunan yang kita kenal sebagai Dewi Amisan, yang kemudian bertemu dengan Raden Palasara, yang kemudian memperanakan beliau Resi Abiasa. Dan dari keturunan inilah kemudian turun-temurun bermunculan raja-raja Jawa yang dimomong atau didampingi oleh beliau sosok Semar dan juga Antaga. Sehingga akhirnya
wujud pemomongan itu berakhir pada masa Majapahit dan juga pada masa Pajajaran, yaitu tepatnya pada masa beliau Prabu Brawijaya dan pada masa beliau Prabu Siliwangi. Demikian dulu pengantar mengenai silsilah goib Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Insya Allah akan saya lanjutkan ke sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Dan sebagai informasi penutup, saya sampaikan bahwa silsilah goib itu kemudian juga muncul arus darahnya atau arus silsilahnya turun kepada beliau sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.